yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal, dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. Ingin Indonesia maju, integritas aparatur negara itu kuncinya. Saya Enda Ratna Astuti, Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan hingga seluruh jajaran. Kami harus memperbarui sistem internal, kami harus terjangkau oleh publik, dan kami harus evaluasi terus-menerus agar program berjalan secara berkelanjutan. Saatnya aparatur negara bertransformasi dengan orientasi pada kebutuhan masyarakat, serta kinerja yang transparan, akuntabel, dan profesional. Melalui implementasi zona integritas dan wilayah bebas korupsi, Biro KSAP melaksanakan berbagai komitmen reformasi. Seluruh lini Biro terus melaksanakan beragam komitmen di 6 area perubahan yang dimaksud. Area pertama, melakukan manajemen perubahan di Biro KSAP. Perubahan pola pikir dan budaya kerja merupakan target utama dalam membangun zona integritas di Biro KSAP. Untuk itu, Biro KSAP menyusun rencana pembangunan yang memuat tahapan-tahapan untuk terwujudnya zona integritas. Di tahun 2020 ini, dokumen rencana pembangunan zona integritas telah selesai dibuat. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi seluruh pegawai untuk mewujudkan zona integritas di Biro KSAP. Biro KSAP juga membuat tim zona integritas yang khusus bertugas mengawal setiap area perubahan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Di masa pandemi COVID-19, Biro KSAP cepat beradaptasi dalam melakukan kegiatan yang mengikuti aturan tatanan hidup baru yang berdasarkan pada perubahan tata tertib DPR RI dan peraturan sekjen lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat secara virtual, Biro KSAP berinisiatif merubah sebagian ruangan pimpinan menjadi studio mini yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran guna perbaikan kinerja pegawai, banner-banner telah dipasang di beberapa lokasi yang berisi pesan-pesan tentang tata tertib dan etika pegawai, anti gratifikasi, dan tatanan hidup baru. Area kedua, komitmen untuk melakukan penataan tata laksana untuk mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance. Untuk itu, Biro KSAP telah menyusun peta proses bisnis dan standar operasional prosedur, serta melakukan evaluasi secara berkala. Di area ini, Biro KSAP telah melakukan beberapa inovasi, diantaranya membuat database kronologis isu-isu internasional untuk mempermudah pembuatan rekomendasi dan tindak lanjut dari sebuah rekomendasi. Kemudian, pembuatan aplikasi sistem statistik perjalanan luar negeri yang terintegrasi dengan aplikasi di unit keuangan. Dan untuk mendorong semangat keterbukaan informasi kepada masyarakat, Biro KSAP membuat inovasi lomba esai dan lomba vlog, serta menerjemahkan berita di website DPR RI ke dalam bahasa Inggris untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Area ketiga, mendorong wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Tujuannya, agar Biro KSAP dapat mencetak sumber daya manusia yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Ini dilakukan dengan perencanaan kebutuhan SDM secara tepat, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan pola mutasi internal yang profesional, penetapan kinerja individu, dan penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai. Biro KSAP juga melakukan inovasi yang kreatif dengan menciptakan aplikasi e-Trivia, sebuah kuis untuk menstimulasi energi positif pegawai dan menambah pengetahuan. Area keempat, memperkuat akuntabilitas kinerja. Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di Biro KSAP, proses pengisian perjanjian kinerja yang sebelumnya masih manual, kini menjadi proses PK yang diisi melalui aplikasi digital.
Perjanjian kerja saat ini berorientasi pada hasil dan sudah ditetapkan untuk setiap pegawai. Area kelima, penguatan pengawasan. Untuk memperkuat pengawasan demi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Biro KSAP melakukan pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, dan membuka pengaduan masyarakat. Selain itu, Biro KSAP juga berkomitmen untuk menggunakan whistleblowing system dan menindaklanjuti hasil penerapannya. Tak hanya itu, penanganan benturan kepentingan juga menjadi salah satu rencana aksi yang masuk dalam agenda penguatan pengawasan. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Biro KSAP mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan standar layanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan atas layanan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan anggota dewan dan masyarakat. Kita tuh udah dapat info dari BKSAP kalau mereka itu sudah menciptakan satu website yang namanya Jajah Diplomasi. Kita bisa ngakses tuh website itu, dan di dalam websitenya itu banyak banget dokumen-dokumen soal isu-isu yang sedang berkembang di internasional ataupun regional. Juga ada update-update soal kegiatan diplomasi yang dilakukan juga, dan ada laporan-laporan singkat ataupun laporan delegasi yang disimpan di dalam websitenya. Wah, pasti membantu banget sih. Cuman masuk di websitenya ribet nggak? Ntar nyari dari dokumen kesulitan. Gitu. Nah, websitenya sendiri pun udah didesain dengan sangat user-friendly, ditambah ada banyak-banyak foto, juga data-data, pokoknya menarik deh. Biro KSAP telah melakukan terobosan inovatif dengan meluncurkan aplikasi BKSAP Hub. Sebelumnya, materi sidang untuk delegasi dan informasi lainnya dicetak dan dibagikan kepada anggota dewan. Namun dengan aplikasi BKSAP Hub ini, seluruh materi dan informasi tersebut dapat diakses oleh anggota dewan melalui aplikasi, langsung dari gawai pribadi mereka. Kami membuat BKSAP Hub, aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Sebelumnya kami kalau datang ke fora internasional bawa bahan yang banyak, kadang berat dan tidak efektif. Tapi dengan BKSAP Hub kita bisa mendapatkan bahan yang instan dan bisa dibaca kapanpun. Saya merasakan langsung bahwa peran dari Sekretariat BKSAP sangat penting karena kerja keras mereka ikut mendorong, membantu menyiapkan resolusi-resolusi di dalam forum-forum konferensi regional maupun internasional, ya global. Saya kira Sekretariat BKSAP DPR RI sangat profesional di dalam menyiapkan ini dan sangat membantu kinerja parlemen, dalam hal ini DPR RI, untuk menjalankan fungsi parliamentary diplomacy atau diplomasi parlemen. Biro KSAP juga mengelola akun media sosial BKSAP baik di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Tujuannya untuk mendukung kerja BKSAP DPR RI dalam diplomasi parlemen melalui sosialisasi penyampaian program hingga penjaringan aspirasi publik atas isu-isu internasional. Seluruh inovasi dan komitmen reformasi melalui rencana kerja area perubahan itu dilakukan untuk mendorong terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Biro Kerjasama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI. Komitmen kami adalah budaya kerja yang bebas korupsi, bersih, dan melayani dengan sepenuh hati untuk Indonesia maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua untuk tercapainya upaya baik ini. Salam reformasi birokrasi dari kami, ASN di Biro Kerjasama Antar Parlemen. BKSAP? Yes! Zona integritas? Yes! Wilayah bebas korupsi? Pasti! Birokrasi bersih dan melayani? Oke!